Selanjutnya kita akan lihat jika kita meletakkan kursor di sini, menu file di atas ini tidak berubah. Namun ketika kita mengklik seperti ini pada bagian tabel seperti ini, di sini ada bayang-bayang table tools yang berisikan tentang desain dan layout. Bagian desain kemarin kita sudah bahas, selanjutnya kita akan membahas tentang layout. Di sini ada tulisan select. Select ini ada beberapa. Pertama select cell, select column, select row, select table. Kalau kita select table, maka semua bagian table akan terblok. Namun jika kita select row, maka hanya baris yang akan diklik yang terblok. Dan ada lagi select column, maka hanya seluruh kolom yang akan di select. Seperti ini. Nah, jika kita select cell, berarti hanya satu kotak saja. Misalkan kita akan select rows, kemudian di sini ada delete, ada erasure, ada draw table. Di sini kita akan mencoba insert above, artinya kita akan memasukkan di atas dari rows ini. Misalkan saya tulis sembarang dulu, kemudian saya klik di sini, kemudian saya insert above, berarti dia akan menyisipkan sebuah baris di atasnya. Nah, saya klik lagi di sini. Jika saya insert below, maka dia akan menyisipkan satu baris tabel di bawahnya, seperti demikian. Lalu, misalkan saya akan mempraktekkan hal yang sama untuk kolom. Di sini saya akan memasukkan kolom. Saya select kolom. Sini ada insert left, artinya kita menginsert atau memasukkan di sebelah kiri dari kolom yang kita tuju. Seperti ini. Di sini ada dua kolom di sebelah kiri. Saya masukkan satu, maka akan menjadi 3 kolom. Kalau di sini ada 4 kolom, kemudian saya klik di sini, saya insert right, maka dia akan tambah 1 kolom di sebelah kanan. Oke. Kemudian saya akan mengembalikan atau saya akan menghapus kolom-kolom yang tadi saya masukkan. Klik ini. Kemudian di sini ada delete. Di sini ada delete cell, delete column, delete rows. Kita pilih delete kolom, maka akan berkurang. Misalkan saya mau ngeblok 2 kolom sekaligus, kemudian saya akan menghapus kolom tersebut, berarti di sini saya delete columns, 2 langsung terhapus. Kalau saya blok semuanya, kemudian saya klik delete table, maka seluruh table akan terhapus. Itu tadi tentang layout pada bagian insert dan delete table. Selanjutnya kita akan belajar tentang merger table. Merger table itu adalah untuk menggabungkan dua buah tabel. Contohnya ini, saya akan menjadikan satu dari dua buah kolom. Seperti ini, saya contohkan. Saya klik merger, maka dia akan menjadi dua kolom menjadi satu. Kita bisa juga melakukan merger antara dua baris yang akan kita jadikan satu, kemudian kita merger. Hasilnya akan seperti ini. Terlihat bahwa garis pemisahnya hilang dan kita bisa mengisi di bagian tersebut. Selanjutnya adalah split table. Jika kita meletakkan kursor pada bagian ini, split table adalah untuk membuat tabel baru, menambah tabel baru setelah tempat kursor ini. Contoh, saya letakkan kursor sini dan kemudian saya klik split table. Akan terjadi seperti ini. Kemudian di sini ada tombol auto fit. Auto fit ini adalah untuk menyesuaikan ukuran lebar kolom secara otomatis. Sini ada beberapa. Di sini saya akan coba auto fit
konten. Berarti dia akan mengecil sesuai dengan panjang huruf dan kebutuhannya. Demikian untuk auto fit. Kemudian ini adalah ketinggian kolom. Jika saya klik menambahkan bagian panah atas, maka lebar atau tinggi dari baris akan bertambah. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ini adalah lebar dari kolom. Oke, demikian tentang lebar dan tinggi dari sebuah kolom. Dan di sini ada distribute rows dan distribute column. Ini adalah untuk membagi ukuran atau dimensi rows itu sama besar, sedangkan yang kolom untuk membagi lebar kolom sama besar. Kita bisa lihat di sini, jika saya klik ini di sini ada tulisan 1,73 cm lebarnya. Di sini sama, dan di sini ada berbeda 2,06, dan di sini 1,73. Seandainya saya lebarkan, kemudian saya blok beberapa kolom, kemudian saya klik distribute kolom, maka kolom ujung sampai ujung ini akan dibagi menjadi lebar yang sama. Lebar yang sama. Lebar yang sama dari seluruhnya ini dibagi menjadi 4. Oke, selanjutnya saya akan melebarkan kolom dari tabel ini untuk melihat beberapa perubahan. Ya, kita lihat. Tulisan yang ada di sini berada agak di atas. Kemudian saya akan mengatur. Ini adalah posisi teks di dalam tabel. Ini berarti kanan atas, kemudian di sini center atas, kemudian ini rata kanan atas, di sini rata kiri tengah, di sini center tengah, dan di sini rata kanan tengah, di sini rata kiri bawah, dan di sini tengah bawah, dan di sini adalah rata kanan bawah. Bisa kita lihat perubahan tempatnya. Di sini contoh saya akan membuat dia di center tengah. Nah, seperti ini. Ini biasa dilakukan untuk pada judul-judul tabel di atas. Jadi posisinya tidak di atas seperti ini, namun di tengah seperti ini. Mungkin bisa dibedakan posisinya. Kemudian selanjutnya di sini ada text direction. Nah, di sini bisa terlihat ada perubahan arah ketika kita mengklik text direction-nya. Dari mana yang kita inginkan. Text direction bisa diperhatikan arah tulisan. Kalau ke atas berarti bacanya ke arah atas. Kalau ini ke kanan, ini ke bawah, dan ini ke atas lagi. Oke. Saya kembalikan ukurannya dengan memblok ini, kemudian saya bisa samakan dengan 0,04 ini. Jadi semua kembali seperti semula. Demikian untuk text direction.